Baik, selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi dengan Miss Yudi di sini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Nah, hari ini Miss akan membahas tentang materi bahasa Indonesia untuk kelas 10 dengan tema teks debat. Oke. Nah, di pertemuan kemarin saya sudah pernah bahas sedikit ya tentang teks debat ini. Nah, sekarang mari kita simak apa sih itu teks debat. Oke, menganalisis isu, argumentasi, dan simpulan dari debat. Nah, pengertian debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Kemudian, debat merupakan pertentangan argumentasi untuk setiap isu. Pasti terdapat berbagai sudut pandang terhadap isu tersebut. Nah, kemudian tujuan dari debat adalah untuk mengeksplorasi alasan-alasan di belakang setiap sudut pandang agar alasan tersebut dapat dimengerti secara persuasif. Pembicara dalam suatu debat seharusnya menyampaikan argumentasinya dengan kemampuan komunikasinya yang baik. Nah, ini beberapa pengertian dari debat ya. Nah, kemudian pada dasarnya debat merupakan suatu latihan atau praktik persengketaan atau kontroversi. Debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh suatu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak atau disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Ya, ini biasa yang semalam saya katakan dengan mana yang tim pro atau yang setuju dan tim kontra atau tim yang tidak setuju. Nah, debat ini bukanlah suatu diskusi karena debat tidak menghasilkan kompromi. Ya, sebagaimana yang saya katakan kemarin, debat ini tidak menghasilkan suatu satuan pendapat ya. Kemudian debat bukanlah suatu diskusi karena debat tidak menghasilkan kompromi sebagaimana ditemukan dalam sebuah diskusi. Ketiadaan kompromi tersebut mendorong pembicara untuk benar-benar mencari argumentasi yang kuat atas pendiriannya. Nah, kemudian tujuan dari pelaksanaan debat adalah untuk berbicara secara meyakinkan dan juga mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan di akhir debat dapat menghargai perbedaan tersebut. Nah, di sini saya juga tuliskan mengapa orang itu harus berdebat atau kenapa sih harus diadakan debat. Ya, berbagai alasan mendorong orang untuk berdebat, antara lain meyakinkan orang lain bahwa opini dia lebih baik, kemudian mendengarkan opini orang lain terhadap suatu isu dan menemukan solusi yang terbaik dari suatu masalah. Nah, tujuan dari perlombaan debat kompetitif adalah meyakinkan juri bahwa argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh suatu tim lebih kuat dibandingkan argumentasi lawannya. Oleh karena itu, individu yang terlibat atau orang yang terlibat dalam debat mendapatkan kesempatan berpikir kritis dan analitis dan mampu berbicara di depan umum. Jadi banyak hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti perlombaan debat atau mengikuti kompetisi debat. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada norma-norma atau peraturan dalam berdebat ya. Yang pertama itu ialah semua pembicara hendaknya memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pokok pembicaraan. Kemudian yang kedua, kompetensi atau kemampuan menganalisis. Kemudian pengertian mengenai prinsip-prinsip argumentasi. Kemudian harus memiliki apresiasi terhadap kebenaran atau fakta. Kemudian kecakapan atau kepintaran menemukan buah pikiran yang keliru dengan penalaran. Keterampilan dalam pembuktian kesalahan, kemudian mempunyai pertimbangan dalam persuasi. Persuasi ini paham ya nak ya, artinya mempengaruhi, mengajak atau membujuk ya. Kemudian keterarahan, kelancaran dan kekuatan dalam cara atau penyampaian pidato. Ya, jadi ini norma-norma atau hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengikuti debat. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis debat ya. Yang pertama itu ialah debat kompetitif. Debat kompetitif ini adalah debat dalam bentuk permainan yang biasa dilakukan di tingkat sekolah dan universitas. Ya, dalam hal ini debat dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan yang jelas dan ketat antara dua pihak yang masing-masing mendukung dan menentang sebuah pernyataan.
Kemudian, debat ini biasa disaksikan oleh satu atau beberapa orang juri yang ditunjuk untuk menentukan pemenang dari sebuah debat. Ya. Kemudian, nah, debat kompetitif ini juga tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan ya, Nak. Nah, itu kemarin yang sudah saya pernah jelaskan juga sedikit waktu kita tatap muka kemarin, ya. Perbedaan debat dengan negosiasi. Kalau negosiasi ada hasilnya, ya, atau ada keputusan akhirnya, tapi kalau debat itu tidak menghasilkan keputusan akhir, namun lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya. Ya, bagaimana cara mereka memberikan pendapat atau bagaimana cara mereka mendengarkan pendapat yang berbeda. Oke, yang kedua itu ada debat proposal. Nah, dalam debat proposal ini dua tim menjadi penganjur dalam penentang sebuah rencana yang berhubungan dengan topik yang debat ya, atau topik yang diberikan. Nah, topik yang diberikan umumnya mengenai perubahan kebijakan yang diinginkan dari pemerintah. Ya, kedua tim biasanya memainkan peran afirmatif atau mendukung proposal dan negatif menentang proposal. Ini biasa kalau kamu lihat ini seperti debat-debat capres ya, mereka saling memberikan kebijakan mereka masing-masing. Oke. Nah, kemudian ini ya, debat proposal terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing 2 orang dalam tim debatnya. Ya, di sini bisa kalian perhatikan dan bisa kalian simak, pahami. Oke, Nak. Nah, kemudian kita masuk ke dalam apa sih fungsi dan manfaat dari debat. Nah, yang pertama itu adalah fungsi debat. Yang pertama, ruang menyampaikan argumen dan pendapat. Kemudian ruang untuk menanyakan sesuatu berkaitan dengan apa yang diperdebatkan. Kemudian ruang untuk menguji kekuatan argumen. Kemudian ruang untuk membela diri. Ya, jadi ada 4 fungsi dari debat. Yang pertama ialah menyampaikan argumen kamu, kemudian menanyakan, menguji kekuatan argumenmu, kemudian ada ruang untuk membela diri. Ya, kemudian manfaat dari debat. Yang pertama ialah memberikan wawasan yang luas berkaitan dengan sesuatu yang diperdebatkan karena menyangkut argumen yang berbeda. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan berpikir. Dan yang ketiga itu ialah melatih mental, dan yang terakhir itu melatih penguasaan argumen yang diajukan. Jadi ini tadi merupakan fungsi dan manfaat dari debat. Jadi kalau fungsinya ada 4 dan manfaatnya juga ada 4 ya. Jadi ketika kamu mengikuti perlombaan debat atau kamu mengikuti kompetisi debat, kamu akan mendapatkan banyak manfaat ya. Kamu bisa melatih wawasan kamu, kemudian bisa melatih keterampilan berpikirmu, karena dalam debat ini kita dilatih untuk berpikir cepat ya, bisa menanggapi apa argumen dari tim lain secara cepat ya, kemudian melatih mental kita, melatih keberanian kita berbicara di depan umum, berpidato di depan umum ya, kemudian melatih mental kita mengutarakan pendapat kita, kemudian melatih penguasaan argumen yang diajukan. Artinya apa? Dari debat ini selalu ada topik ataupun mosi yang biasa kita sebut, ataupun ada isu sesuatu ya. Jadi kita dilatih untuk memberikan atau menguasai semua topiknya ya, sehingga kita bisa memberikan argumen yang baik. Nah, selanjutnya struktur dari teks debat. Yang pertama itu ada pengantar, merupakan bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah yang biasa kita sebut dengan isu. Kemudian yang kedua ada argumen ya, merupakan struktur teks yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan. Kemudian di sini ada saya tuliskan ciri-ciri argumen yang baik. Jadi kamu tidak sembarangan memberikan argumen atau tidak sembarangan memberikan pendapat ya. Karena apa? Yang argumen yang baik itu ialah relevan. Artinya argumen harus sesuai dengan isu yang dibahas. Misalnya isunya itu tentang pendidikan, argumenmu harus tentang pendidikan. Tidak boleh lari dari isu yang sedang didebatkan. Yang kedua, sistematis ya, argumen harus berurutan agar mudah dipahami. Sistematis tahu ya, Nak, artinya berurutan. Jadi kamu tidak sembarangan memberikan argumen ke sana kemari, tapi semuanya itu sudah kamu tuliskan, sudah kamu urutkan. Kemudian yang ketiga itu logis atau masuk di akal, kemudian jelas dan sesuai dengan fakta. Ingat, argumen itu beralaskan dari sebuah fakta, bukan dari sebuah opini atau pendapat seseorang.
Oke, kemudian disertai dengan bukti-bukti. Nah, itu tadi yang namanya fakta pasti ada bukti nyatanya. Kemudian yang struktur yang ketiga yaitu simpulan, berisi pernyataan yang menegaskan bantahan. Jadi ada 3 struktur dari teks debat. Oke. Ada pengantar, ada argumen, kemudian ada simpulan. Nah, selanjutnya ke kaidah kebahasaan teks debat. Ya, kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama, kalimat kompleks. Saya yakin kalian sudah paham apa itu kalimat kompleks karena ini selalu ada setiap pembelajaran kita ya, yang merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur atau satu verba, artinya lebih dari satu kata kerja. Kemudian kata rujukan merupakan kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Ya, kata penunjuk. Kemudian ada kata hubung, ya, pastinya kalian sudah tahu jenis bahkan apa sih kata hubung itu. Ya, kemudian ada pilihan kata, ada diksi. Jadi ada 4 kaidah kebahasaan dalam teks debat. Nah, kemudian ini hal yang paling penting ya, ketika kalian ingin melakukan debat, ada 9 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu ialah jangan gugup atau jangan grogi. Ya, itu hal yang paling penting di saat kamu akan melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, menatap ke juri, bukan ke lawan. Nah, kemudian selanjutnya, jangan menyerang dan penentuan posisi tim. Ya, jadi biasanya itu dalam debat itu dibagi ya nak. Satu tim itu ada beberapa orang. Jadi kamu harus menentukan posisi timmu. Ya, kemudian yang kelima, pergunakan waktu sebaik mungkin karena debat itu memiliki aturan waktunya. Kemudian jangan emosi, ini tadi bedanya debat ya. Di sini tidak diperlukan emosi. Kemudian kembali ke pokok materi, artinya dia harus sistematis, tidak boleh lari dari isu yang lagi kamu debatkan. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan dan kenalilah fakta yang kamu ajukan. Jadi jelas ya, hal yang kamu harus perhatikan dalam debat ini ada 9 yang berkaitan dengan struktur ataupun dengan isu dalam debat tersebut. Kemudian nah, ini ada unsur-unsur dalam debat. Yang pertama itu ada mosi atau topik. Ya, ini yang kita katakan tadi yaitu tentang apa sih isu yang mau kamu debatkan, apa sih mosi dalam debat kali ini, ya. Itu artinya apa sih topik yang lagi kita bicarakan. Ya, mosi atau topik merupakan pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Dalam debat, tim yang ditentukan sebagai sisi pemerintah itu dikatakan atau positif harus berargumentasi dalam rangka mendukung mosi. Artinya kamu di sini berada dalam tim yang pro atau setuju dengan mosi atau setuju dengan isu yang sedang dibahas. Kemudian tim sisi oposisi atau negatif ya harus menyampaikan argumen dalam rangka tidak mendukung atau menolak mosi tersebut. Ini yang saya katakan dengan tim pro dan tim kontra. Nah, kemudian mosi-mosi dalam suatu debat dapat berasal dari berbagai tema seperti isu politik, ekonomi, dan sosial. Nah, 3 isu ini yang biasanya sering dijadikan sebagai mosi atau topik dalam sebuah teks debat ya. Baik, selanjutnya definisi ya. Kalau tadi ada mosi atau topik, yang kedua itu ada definisi. Ya, definisi dapat berlangsung dengan teratur apabila setiap tim memiliki pemahaman yang sama mengenai arti dari mosi. Jadi, sebelum kalian melakukan debat, biasanya kalian diberikan sebuah mosi atau topiknya. Nah, di sini kalian memerlukan definisi apa sih mosi yang lagi kalian bicarakan. Ya, apa sih topik yang lagi kalian bicarakan. Ya, jadi dipenuhkan banyak pemahaman tentang topik yang lagi kamu bicarakan agar argumen yang kamu keluarkan sesuai dengan topiknya. Ya, kemudian definisi juga merupakan pembatasan terhadap suatu mosi. Nah, ini tadi kenapa kamu harus tahu sih apa mosi kita kali ini, apa sih topik kita kali ini, karena apa? Ya, agar jalannya debat tidak lari dari topik yang telah ditentukan. Artinya, dari definisi kamu dapat lebih fokus ya dalam melakukan debat ini. Kemudian yang ketiga itu ada waktu pidato. Jadi semalam saya katakan setiap tim itu akan dibagi ya. Setiap tim akan dibagi. Nah, biasanya itu ada 2 tim ya. Ada 2 tim yang pro dan kontra ya. Ada tim pemerintah dan tim oposisi.
yang setuju dan tim yang tidak setuju dengan mosi. Nah, biasanya satu tim ini dibagi menjadi 3 orang. Ya, jadi dari masing-masing 3 orang ini diberi waktu rata-rata biasanya 5-7 menit untuk menyampaikan argumennya. Jadi biasanya teknik dalam debat ini ya, biasanya dari masing-masing tim itu sudah diatur ya posisi timnya. Jadi urutan bicaranya biasanya dari pertama tim pro ya atau tim yang setuju, kemudian pembicara pertama juga dari tim kontra, tim yang tidak setuju. Kembali lagi ke pembicara kedua dari tim pro. Nah, selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Begitu selanjutnya. Jadi ada timbal balik ya, atau ada kita bahasnya dengan reply speech ya, dari tim pro dan tim kontra bergantian. Jadi itu tadi merupakan unsur-unsur dari teks debat. Nah, sekianlah pembelajaran kita kali ini ya nak. Semoga kalian bisa memahami ya apa itu debat, kemudian apa unsur-unsur dalam debat, kemudian strukturnya bagaimana ya. Nah, inilah sekian pemateri kita hari ini ya. Saya yakin kalian tetap semangat belajar ya. Dan jangan lupa semua materinya harus dicatatkan di dalam buku. Oke, dan saya akhiri dengan selamat pagi semua.